Selamat pagi saudara. Indonesia menjadi tuan rumah acara World Water Forum ke-10 atau Forum Air Dunia yang akan diselenggarakan di Pulau Bali. Forum internasional ini akan dihadiri lebih dari 30.000 peserta dari 172 negara. Dalam menjamin keamanan dan kelancaran acara World Water Forum ke-10 ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkomitmen penuh untuk menjaga keamanan agar tetap kondusif. Lantas, bagaimana sinergitas antara TNI Polri dalam pengamanan World Water Forum ini, serta bagaimana sinergitas Pemprov Bali agar berdampak positif terhadap kondisi pariwisata di Bali? Pagi hari ini bersama saya Putri Oktaviani, nanti kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Kapolda Bali, Irjen Pol Ida Bagus Kade Putra Narenda SIK MSI. Kemudian ada Kasdam 9 Udayana, yakni Bapak Brigjen TNI Sahono SH MSI MTR Han. Kemudian juga ada Sekda Provinsi Bali, Dr. Andes Dewa Made Indra MSI. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Kabar sehat ya Pak? Alhamdulillah baik. Saya mau ke Pak Kapolda terlebih dahulu. Pak Kapolda, ini kan Indonesia kembali ditunjuk sebagai tuan rumah acara atau ajang internasional ya World Water Forum ini. Akan diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 Mei 2024 di Pulau Bali. Saat ini sudah sejauh mana Pak persiapan yang dilakukan khususnya dari Polri? Terima kasih Mbak. Jadi dalam pengamanan World Water Forum ke-10 nanti di Bali, Polri akan melaksanakan operasi kepolisian dengan sandi Operasi Tribrata Agung 2024 selama 10 hari dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 26 Mei dengan melibatkan 5.791 personil yang terdiri dari 2.683 itu personil Mabes Polri, 2.500-an personil Polda Bali, dan dilibatkan juga 300 personil dari Polda Jatim dan 300 lagi Polda Nusa Tenggara Barat. Selain itu juga dalam operasi kali ini juga turut melibatkan dan bersinergi berkoordinasi dengan Satgas Pengamanan Wilayah yaitu Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan stakeholder yang terkait lainnya. Oke baik, itu tadi dari Polri. Sekarang saya mau ke Pak Kasdam. Pak Kasdam, kalau tadi ada ribuan personil Pak, apa saja persiapan yang dilakukan TNI dalam menyambut gelaran World Water Forum ke-10 ini? Terima kasih Mbak Oka. Kita menerima perintah awal itu sudah mulai tahun 2023 melalui Kepres nomor 1 tahun 2023, kemudian ada pembaharuan atau perubahan pada Kepres nomor 13 tahun 2024. Di mana dalam Kepres tersebut Panglima TNI selaku Ketua Pengamanan dan Kapolri selaku Wakil Ketua Pengamanan, di mana Polda maupun Kodam berada di dalamnya. Sejak mendapatkan Kepres tersebut, maka kita melaksanakan persiapan baik itu materi maupun personil untuk kita siapkan dalam menghadapi tugas. Kemudian juga kita menyiapkan perlengkapan yang akan kita gunakan. Dalam hal ini dalam menghadapi Water World Forum ini kita mencoba belajar dari beberapa pengalaman dalam pengalaman KTT sebelumnya. Di mana sebelumnya pernah dilaksanakan KTT G20 pada tahun 2022. Selanjutnya KTT AIS pada 2023 dan saat ini kita menghadapi Water World Forum tahun 2024. Kita selalu menyiapkan personil dan material dalam rangka mengantisipasi menghadapi tugas. Selain itu juga kita melaksanakan kegiatan backward planning, di mana dalam backward planning itu kita merencanakan kegiatan dari persiapan, perencanaan sampai dengan persiapan. Persiapan dengan sampai saat ini kita sudah sekitar mendekati 85%, ya tinggal kita finishing saja karena kita tinggal melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan di satuan sudah kita lakukan. Kita mengecek rute, kemudian tempat-tempat kegiatan, akomodasi, termasuk evakuasi apabila terjadi emergensi terhadap kesehatan ataupun antisipasi kita apabila terjadi kontingensi terhadap bencana alam. Demikian. Oke, sudah hampir 100% ya Pak ya. Sekarang saya mau ke Pak Sekda nih, Pak Dewa. Dari pemerintah Provinsi Bali sendiri Pak, apa sih Pak yang masih menjadi perhatian tentunya dalam persiapan menyambut gelaran World Water Forum ke-10 ini?
Baik, terima kasih Mbak Okta, terima kasih juga kepada Kompas TV yang hari ini membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang persiapan kita menghadapi satu event besar World Water Forum yang ke-10. Kami dari pemerintah Provinsi Bali dengan segenap jajarannya termasuk pemerintah kabupaten kota tentu menaruh perhatian yang besar, terutama sekali pada penciptaan situasi yang kondusif yang memungkinkan seluruh event World Water Forum ini terlaksana dengan aman dan nyaman. Kalau aspek keamanannya tentu menjadi perhatian dari bapak-bapak kita, TNI dan Polri, serta stakeholder pengamanan yang lainnya. Tetapi menciptakan situasi seluruh masyarakat memberikan apresiasi kepada event ini tentu menjadi bagian dari tugas kami pemerintah daerah. Termasuk juga pemerintah daerah memberikan dukungan aspek teknisnya dari seluruh rangkaian proses World Water Forum itu, mulai dari pintu kedatangan ke tempat event, ke tempat site event, dan juga tempat-tempat performance yang akan dilaksanakan sampai kepada seluruh delegasi bisa kembali dengan baik. Itu menjadi concern kami. Ya. Oke, baik. Saya ke Pak Kapolda lagi. Pak Kapolda, ini kan persiapan World Water Forumnya ini bisa dibilang singkat ya Pak ya, sekitar 2 tahun lah gitu. Bagaimana optimisme Polri mengawal forum ini bisa berjalan aman dan lancar? Jadi Polda Bali sangat optimis tentunya terhadap keberhasilan dari event WWF ini yang akan dilaksanakan tentunya di Bali. Karena hal ini Bali sudah tentunya sering menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan event-event yang bertaraf internasional. Misalnya seperti G20 dan ICE kemarin yang baru berlangsung di Bali. Seluruh penyelenggaraan event tersebut dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Tentunya mendapat apresiasi dari para delegasi. Namun demikian, optimisme itu tidak mengurangi kewaspadaan kami terhadap berbagai perkembangan situasi dan potensi ancaman yang ada. Standar operasional prosedur, pengamanan, dan rencana operasi yang sudah kita siapkan selalu mengikuti dari perkembangan situasi yang ada saat ini. Oke, baik Pak. Nah, saudara, bagaimanakah strategi pengamanan Polri? Apakah ada perbedaan dengan pengamanan pada ajang atau event internasional yang sebelumnya? Kita akan bahas nanti setelah jeda berikut ini.
Masih bersama kami di Polri Presisi. Kita lanjutkan lagi obrolannya ya. Sekarang saya mau ke Pak Kasdam nih, Pak Sahono. Bagaimana Pak pemetaan dan strategi pengamanan dari TNI yang akan diterapkan pada masa pelaksanaan di WWF nanti? Terima kasih Mbak Oka. Kalau kita melihat bahwa dalam keterlibatan TNI dalam suatu kegiatan KTT itu berdasarkan selain kepres tadi yang saya sampaikan juga berdasarkan keputusan Panglima TNI. Dalam hal ini sebelum saya jelaskan tentang pemetaan bahwa dalam organisasi pengamanan Waterworld Forum tersebut kita berada di bawah Kogab 2, di mana dalam organisasi tersebut Kodam memiliki dua tugas. Yang pertama adalah tugas sebagai Satgas Pengamanan Wilayah. Di satu sisi juga melaksanakan sebagai Satgas Evakuasi. Untuk Satgas Pengamanan Wilayah kita mengedepankan sistem menggunakan sistem ring 1, ring 2, dan ring 3. Di mana ring 1 menjadi domain dari Pas Pampres untuk pengamanan VVIP. Sedangkan kita di Kodam melaksanakan pengamanan di ring 2 dan ring 3 itu dalam kondisi yang aman. Tetapi apabila terjadi kontingensi dalam hal ini menjadi suatu persyaratan ataupun permintaan dari negara-negara yang terlibat yang diundang dalam KTT, di mana mereka juga meminta jaminan keamanan. Oleh sebab itu TNI menyiapkan namanya rencana kontingensi, di mana apabila terjadi kondisi bencana alam dan tsunami, mereka juga ingin ada kepastian keamanan keselamatan bagi kepala negara yang kita undang. Apabila terjadi kontingensi, kita sudah menyiapkan juga Satgas Evakuasi, di mana Kapok Sahli Kasdam selaku Kodam selaku dan Satgasnya. Itu kita melaksanakan pengerahan personil di tempat-tempat kegiatan, juga diberikan arahan kepada masyarakat maupun yang ada VVIP untuk melaksanakan titik kumpul di assembly point pada saat terjadi. Pada kesempatan pertama itulah kita evakuasi menuju ke Satgas Evakuasi di Puja Mandala, di mana tempat tersebut menjadi tempat Satgas Evakuasi dengan ketinggian 97 mdpl, sehingga secara umum tempat tersebut aman apabila terjadi tsunami. Demikian. Oke, dengan sistem ring ya Pak ya. Nah, kalau Polri gimana nih Pak Kapolda? Strategi pengamanannya seperti apa? Ada tidak perbedaan dengan pengamanan pada ajang event internasional sebelumnya? Tentunya pengamanan setiap event-event internasional menyesuaikan dengan situasi yang ada yang terkini. Untuk pengamanan WWF di Bali saat ini nanti mengedepankan pola pencegahan dan penangkalan, cegah tangkal, melalui suatu kegiatan preventif, serta pemanfaatan peralatan teknologi informasi yang kita miliki dari Polda Bali. Kegiatan preemptif misalnya terdiri dari kegiatan intelijen dan pembinaan masyarakat. Kalau kegiatan preventif itu berupa kegiatan pencegahan melalui penerapan manajemen operasional kepolisian dengan mengerahkan seluruh kekuatan fungsi-fungsi operasional yang ada di kepolisian, baik melalui kegiatan rutin yang kita tingkatkan dengan operasi pekat sampai dengan operasi kepolisian yang lainnya, dan tentunya untuk mencegah ataupun meniadakan gangguan Kamtipmas yang terjadi untuk menjaga Harkamtipmas. Oke, saya ke Pak Dewa sekarang. Pak Dewa, lokasi mana saja sih Pak ini yang akan jadi tempat perhelatan WWF ini? Apa pertimbangannya dalam pemilihan lokasi-lokasi itu? Ya, lokasi yang terkait dengan WWF ini ada beberapa lokasi. Yang pertama lokasi yang terkait dengan opening ceremony, itu nanti rencananya di Demeru Sanur. Kemudian lokasi yang terkait dengan tempat dilaksanakannya diskusi-diskusi, panel atau forumnya itu sendiri, nanti di kawasan ITDC Nusa Dua. Kemudian ada tempat dilaksanakannya hospitality, seperti misalnya welcome dinner itu nanti di Garuda Wisnu Kencana. Kemudian juga ada cultural performance nanti di De Begawan. Kemudian kami Pemprov Bali juga menyampaikan satu event tentang tradisi kultural kita yang berkaitan dengan air, yakni pelaksanaan upacara Tumpak Uye
yang kami siapkan di pantai di kawasan Kura-Kura Bali. Kemudian ada juga lokasi yang terkait dengan side event yang memperlihatkan bagaimana tradisi kultural di Bali di dalam memuliakan air. Seperti misalnya Museum Subak di Tabanan dan kemudian di Jatiluih, serta beberapa tempat lain yang masih akan diidentifikasi menjadi usulan-usulan untuk disampaikan. Seperti misalnya kemarin disampaikan oleh Menteri Pariwisata, bagaimana kalau kita menampilkan purifikasi air, yakni melukat. Itu ditawarkan kepada kita, maka kita coba survei di mana tempat yang layak untuk itu. Jadi sekali lagi ada banyak tempat yang kita siapkan. Tentunya pertimbangannya adalah kalau untuk tempat opening ceremony-nya, tempat diskusinya, tentu tempat yang bisa mengakomodasi semua peserta, termasuk pertimbangan aspek keamanannya dari TNI Polri, dan juga akses yang mudah dijangkau. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah jaminan bahwa tempat itu merepresentasikan satu hospitality yang baik bagi pariwisata kita di Bali. Itu Mbak Akta ya. Tempatnya banyak dan variasi acaranya juga banyak ya Pak. Nah saya ke Pak Kapolda lagi, Pak Bagus. Ini kan pemerintah Indonesia menargetkan di WWF ini dihadiri sekitar 30.000 sampai 50.000 peserta. Ini dari berbagai negara. Nah TNI Polri tentu bersinergi dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dalam mengamankan rangkaian kegiatan tersebut. Seperti apa Pak implementasinya nanti? Tentunya untuk implementasi daripada sinergitas TNI Polri, tentunya diawali dengan suatu perencanaan operasi yang melalui rapat-rapat koordinasi yang dilakukan secara intensif sudah, sehingga pertukaran informasi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyusunan rencana operasi tidak adanya berbenturan. Misalnya dibagi tugas tanggung jawab pengamanannya, yaitu untuk VVIP oleh TNI dan delegasi setingkat VIP Menteri dilaksanakan oleh Polri. Untuk pengamanan VVIP pun Polri membackup di ring 3. Jadi lokasi kegiatan, jalur yang dilewati, pengawalan rangkaian daripada kendaraan. TNI Polri juga melaksanakan kegiatan nanti bersinergi itu dengan LAT-Praop, latihan praoperasi, dan gabungannya nanti dalam TFG atau Tactical Floor Game sebagai bentuk suatu simulasi pengamanan dan mengantisipasi kontingensi di lapangan. Tahap berikutnya setelah itu dilakukan nanti akan bersinergi juga apel gelar pasukan gabungan TNI Polri untuk melakukan pengecekan terakhir kesiapan personil dan peralatan serta menerima arahan dari pimpinan. Untuk di tahap pelaksanaan nanti TNI Polri memiliki posko gabungan di ITDC, tentunya di sana sudah kita berkolaborasi satu tempat di sana, sehingga jalur komando dapat tersinkronisasi dengan baik. Termasuk juga pengaturan lalu lintas ya Pak? Ya, untuk nanti? Lalu lintas itu sudah include di dalamnya. Tentunya jalur-jalur yang menjadi destinasi atau objek dari venue kegiatan itu sudah di backup, bahkan itu sudah kita evaluasi adanya suatu penambahan dari personil sehingga tidak terjadi kemacetan di jalanan gitu. Oke, ini kalau saya ke Pak Sekda deh sekarang. Pak Sekda, ini kan tempatnya banyak nih Pak. Kalau ajang atau event internasional biasanya tamu-tamunya nih pengen ke tempat-tempat wisata. Nah itu nanti antisipasinya gimana Pak Sekda? Ya, secara umum semua tempat destinasi wisata populer yang berpotensi akan dikunjungi oleh para delegasi secara informal tentunya. Karena kalau yang akan dikunjungi secara formal tentu kami sudah siapkan dengan baik. Di luar itu pasti akan ada kunjungan-kunjungan yang bersifat personal ya. Maka semua sudah kita berikan arahan melalui Dinas Pariwisata dan juga Bupati Wali Kota supaya semuanya disiapkan dengan baik, baik kerapiannya, ketertibannya, kemudian kebersihannya, dan termasuk keramah tamahannya atau hospitality-nya. Tapi kita semua destinasi sudah punya pengalaman ya untuk menyambut tamu-tamu dari berbagai negara. Antisipasi disiapkan ya Pak ya. Oke, baik saudara, sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyakan ke para narasumber ini, tapi kami harus jeda sebentar, jadi jangan kemana-mana, tetap di Polri Presisi.
Masih bersama kan di Polri Presisi, Saudara. Nah, saya mau ke Pak Kapolda. Pak, dalam event WWF ke-10 ini kan jumlah kepala negara yang hadir akan lebih banyak tentunya dibandingkan dengan event-event internasional yang sebelumnya. Bagaimana persiapan dan juga mekanisme untuk pengamanan VVIP-nya, Pak? Dalam kegiatan ini, untuk secara formal, tanggung jawab pengamanan VVIP itu berada di bawah Pas Pampres. Namun dalam pelaksanaannya, Polri melakukan backup pengamanan di ring 3, di rute lalu lintas yang dilewati, serta kendaraan pengawalan, nanti baik itu roda 2 maupun roda 4. Di dalam perencanaan pengamanan, baik di BICC, Bali International Convention Center di West End, sebagai venue utama nanti di WWF ini. Dan yang kedua itu di Garuda Wisnu Kencana, GWK, sebagai venue gala dinner, dan Tahura Mangrove itu sebagai venue sit visit dari para kepala negara nanti dilakukan secara bersama-sama dengan TNI Polri. Oke, bersama-sama dengan TNI dan juga Polri. Saya ke Pak Kasdam kalau gitu. Pak, Kodam Udayana ini kan sebagai penanggung jawab pengamanan untuk tamu VVIP. Tentunya telah melakukan berbagai persiapan, diantaranya membentuk satuan tugas pengamanan wilayah sesuai dengan protap pengamanan VVIP. Nah, apa saja sih Pak yang jadi tanggung jawab satuan tugas ini nantinya? Begini Mbak Oka, bahwa Kodam tidak berdiri sendiri. Artinya dalam pelaksanaan tugas itu untuk VVIP sudah ada prosedur tetap yang harus kita pedomani, di mana pelaksanaan kegiatan tersebut ditunjuklah Pangkogap 2 selaku Pangkogap PAM VVIP, di mana di bawahnya ada beberapa satgas, ada satgas medis, kemudian ada satgas kompleks, satgas intelijen, termasuk di dalamnya satgas PAM wilayah, di mana Kodam yang menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab yang menjadi tugas dari PAM wilayah adalah meyakinkan bahwa tempat-tempat kegiatan tersebut adalah aman, termasuk akomodasi, evakuasi, jalur, bersama tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolda bahwa tugas TNI dan Polri itu salah satunya ada di ring 2 dan ring 3. Di mana ring 1 itu adalah diamankan untuk Pas Pampres. Dalam hal ini adalah VVIP atau setingkat kepala negara. Sedangkan untuk kepolisian itu bertugas untuk di VIP, yaitu setingkat menteri. Nah, sehingga dengan irisan seperti itu tidak ada celah yang bisa kosong yang tidak kita amankan. Termasuk kita juga menyiapkan safe house, kemudian evakuasi untuk tempat rumah sakit apabila terjadi hal yang tidak kita inginkan. Termasuk tidak kalah penting bahwa tadi yang kami sampaikan bahwa Kodam selain melaksanakan tugas PAM wilayah juga melaksanakan tugas sebagai satgas evakuasi. Nah, demikian. Oke, sekarang saya ke Pak Sekda. Pak Dewa, ini kan kawasan ITDC Nusa Dua ini kan menjadi lokasi menginapnya para delegasi. Nah, gimana nih Pak, Pemprov Bali memastikan kesiapan hotel maupun juga tentunya memaksimalkan jamuan untuk para tamu-tamu ini? Kawasan ITDC itu terdiri dari beberapa hotel. Semua hotel di kawasan ITDC itu adalah hotel bintang 5 dan berstandar internasional. Sehingga dengan demikian semua standar pelayanan di sana sudah berstandar internasional. Yang kedua, semua hotel di kawasan ITDC telah memiliki pengalaman yang panjang untuk menjadi venue tempat penyelenggaraan konferensi atau pertemuan-pertemuan tingkat tinggi. Sehingga perpaduan antara standar kualitas yang mereka miliki dengan pengalaman yang panjang, maka kita confidence bahwa hotel-hotel di kawasan ITDC akan bisa menjadi tempat yang worth it untuk pelaksanaan pertemuan tingkat tinggi itu. Ya, koordinasi tentu selalu kita laksanakan untuk memastikan. Karena meskipun tempatnya di kawasan ITDC Nusa Dua, tetapi secara umum kan tempatnya di Bali. Maka menjadi concern kami juga untuk saling mengingatkan, menjaga kualitas itu dengan sebaik-baiknya. Itu Mbak Taya. Ya, baik Pak Kasdam, ini kan bagaimana rencananya nih mitigasi bencana serta pencegahan ancaman teror terhadap VVIP? Tentu kita tidak mengharapkan itu ya Pak ya, tapi bagaimana Pak strateginya nih? Itu dua hal yang berbeda. Ya. Kalau kita ngomong bencana, mitigasi berarti
yang tadi kami sampaikan tadi bahwa selain Kodam melaksanakan Satgas Pamwilayah, juga melaksanakan tugas sebagai Satgas Evakuasi. Itu bersama BPBD, BMKG, BMKG itu dengan Pecalang, itu kita melaksanakan membuat Satgas yang kita lakukan latihan, termasuk kita melibatkan masyarakat yang ada di Nusa Dua untuk apabila simulasi, apabila terjadi bencana alam, maka apa yang harus dilakukan. Tiap-tiap personel, manajer hotel, itu semua juga terlibat dalam kegiatan latihan dalam rangka mitigasi bencana. Hal itu dilakukan dalam rangka kita mengantisipasi waktu yang memang cukup singkat apabila terjadi bencana. Nah, momen itulah yang kita gunakan untuk bisa menyelamatkan kepala negara dari negara-negara sahabat yang ikut dalam kegiatan WWF ini. Sedangkan ancaman teror seperti yang kami sampaikan dalam organisasi Satgas VIP tersebut, ada beberapa Satgas di mana ada Satgas Intelijen, Cyber, Kompleks, Satgas Pengamanan, Bandara. Nah, mereka semua ini bekerja sama untuk mengantisipasi terhadap ancaman teror yang terjadi dalam kegiatan tersebut. Mereka melaksanakan scanning terhadap mereka-mereka yang dicurigai. Itu dari awal sudah mereka lakukan, dan itu bukan bagian dari ranah Satgas yang lain. Tetapi untuk kami yang Satgas Pamwilayah, itu menjaga jangan sampai terjadi kegiatan teror yang terjadi ring 1, ring 2 maupun ring 3. Itu yang menjadi tugas dari kami di wilayah untuk mencegah terjadinya itu. Tentunya hal tersebut sudah diantisipasi oleh tim intelijen, baik dari TNI, Polri, BAIS, semuanya terlibat dalam upaya memberikan informasi, data, keterangan, dan pencegahan terhadap kemungkinan ancaman teror terjadi dalam kegiatan konvensi WWF ini. Dan ini juga sebenarnya kan tempat-tempat yang dilakukan ini hampir tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan di KTT G20, di mana gala dinernya dilakukan di GWK, terus kemudian kegiatan di Tahura. Hanya sedikit yang berbeda kegiatan di BICC saja. Artinya berdasarkan dengan apa yang pernah kita lakukan dulu, kita melakukan modifikasi, evaluasi terhadap pengamanan yang kita lakukan yang lalu agar pengamanan yang kita lakukan pada saat ini menjadi lebih baik. Oke. Saya mau ke Pak Kapolda sedikit nih Pak, kalau saat ini koordinasi antara Polri dengan sejumlah stakeholder seperti apa sejauh ini? Koordinasi untuk Polri dengan sejumlah stakeholder tentunya intens dilakukan, berjalan baik. Tentunya informasi pun kita selalu bersinergi dengan Bapak Panglima, dengan Bapak PJ Gubernur yang ada, dengan dari Kabinda, seluruhnya stakeholder yang ada itu kita bersinergi dengan baik. Begitu. Oke, baik. Nah, saudara, nanti kami masih akan melanjutkan obrolan terkait dengan persiapan pengamanan dari WWF ini. Tentunya masih bersama kami di Polri Presisi, kami akan kembali saat lagi.
masih bersama kami di Polri Presisi, Saudara. Nah, saya mau ke Pak Kapolda lagi. Pak Bagus, gimana nih Pak pengoptimalan Command Center Polda Bali di kawasan ITDC Nusa Dua dalam rangka pengamanan dari WWF ke-10 ini? Jadi, terima kasih untuk Polda Bali itu memiliki 2 Command Center. Yang pertama itu 91 Command Center di ITDC Nusa Dua. Dan yang kedua itu ada di Polda Bali Command Center. Yang saling terintegrasi tentunya. Posko Command Center ini merupakan perangkat teknologi informasi canggih dan andalan kita dalam pengamanan setiap event nasional maupun internasional yang dilaksanakan di Bali. Termasuk WWF, Posko Command Center juga memiliki beberapa fitur aplikasi pengendali operasi yang juga terhubung dengan aplikasi informasi kebencanaan dan beberapa aplikasi pengendali operasi lainnya. Misalnya seperti monitoring CCTV yang terdapat lebih dari 1.700 titik CCTV yang terhubung permanen dan 400 kurang lebih itu titik CCTV yang terhubung temporer dengan Command Center. Misalnya dari aplikasi CCTV analitik itu terdiri dari 137 unit CCTV dengan kemampuan salah satunya lisensi plate recognition. Jadi di sana mendeteksi plat nomor kendaraan terintegrasi langsung dengan Korlantas Polri di Jakarta. Yang kedua face recognition itu mengidentifikasi wajah. Jadi database itu yang terintegrasi dengan Dukcapil, Bareskrim, meliputi itu ada red notice WNA dan WNI, data teroris maupun data residivis. Demikian juga vehicle accounting, itu untuk penghitungan jumlah kendaraan, crowd detection, deteksi kerumunan, orang-orang untuk menghitung estimasi kerumunan itu. Body worm, monitoring, misal anggota kita itu ada di mana bertugas, apakah ada di sana, terdeteksi, oh di sana 10 orang, lengkap 10 orang. Jadi tidak sembarangan kita, oh percayakan 10 orang di sana, padahal tidak ada orang. Jadi terdeteksi kontrol kita 10 orang yang 10 orang di lokasi. Pelaksanaan patroli dia terdeteksi dengan body worm itu. Dan monitoring GPS, kendaraan juga sama, patroli pengawalan, dashboard, 110, monitoring drone juga ada, dan SOT presisi itu yang ada. Oke, ini berarti termasuk dalam pengamanan soal pencegahan teror juga Pak ya? Ya, betul ya. Oke, siap. Itu persiapannya berapa lama Pak? Itu, karena ini kan banyak sekali titik yang dipersiapkan tadi tuh pengamanan-pengamanan ini. Persiapan ini kan selalu siap sedia di sana. Walaupun udah lama berselang, persiapan kita itu memang sewaktu-waktu digunakan tuh alat ini perawatannya, maintenance-nya juga bagus dan mendapat atensi dan diawaki juga orang yang memang benar kompeten di sana ya. Oke, baik, tentunya terlatih juga ya Pak ya untuk petugasnya. Oke, saya mau ke Pak Kasdam, Pak Sahono. Kalau sinergitas antara TNI Polri dalam pemanfaatan teknologi untuk pengamanan optimal di Bali seperti apa Pak? Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Kapolda itu sama. Karena sebenarnya Kodam itu memiliki command center yang berada di Makodam. Namun kita membangun bersama-sama dengan Polri dalam hal ini di ITDC. Hanya beda lantai saja atas dan bawah. Dan mengapa tadi disampaikan bagaimana memasang sekian banyak? Karena kita juga sekaligus juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dalam rangka mirroring terhadap CCTV sehingga kita juga bisa melihat di tempat daerah-daerah mana seperti pelabuhan untuk bisa melihat situasi dan kondisi di sana. Nah, pemanfaatan teknologi inilah yang mungkin sebagian besar tidak jauh berbeda karena memang command center yang ada di ITDC adalah command center untuk Panglima TNI dan Kapolri. Nah, sehingga dalam penggunaan teknologi tersebut mampu mengendalikan semua kegiatan yang berada di dalam tanggung jawab TNI Polri dalam hal ini pelaksanaan pengamanan kegiatan KTT WWF. Itulah teman. Oke, saya ke Pak Sekda, Pak Dewa. Ini kan pengamanan dalam event internasional tentunya bisa memberi dampak ya Pak ya pada kegiatan masyarakat di Bali khususnya. Gimana Pak sosialisasi ataupun pendekatan yang diberikan oleh Pemprov kepada masyarakat? Ya, kami dari sisi pemerintah daerah terus-menerus melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat untuk menginformasikan bahwa kita akan menyambut satu event besar
yang dihadiri oleh puluhan ribu wisatawan yang tentunya akan mengikuti event ini, dan juga ada tamu-tamu penting baik VIP maupun VVIP. Sehingga melalui diseminasi informasi ini kita ingin membangun satu sikap yang apresiatif dari masyarakat Bali. Dan selama ini memang masyarakat Bali kan selalu apresiatif terhadap event-event yang dilaksanakan di Bali, karena secara faktual event-event itu pasti akan memberikan manfaat bagi masyarakat Bali, baik manfaat ekonomi maupun manfaat yang lainnya. Karena masyarakat mendapatkan manfaat, maka mereka akan memberikan dukungan untuk itu. Sosialisasi dan diseminasi informasi ini telah kami lakukan melalui berbagai media, baik media cetak maupun media digital, serta media luar ruang yang telah kami pasang di beberapa tempat, sehingga masyarakat mengetahui bahwa kita akan menyambut satu event besar, kita akan menyambut tamu-tamu dari berbagai negara. Maka mari kita tunjukkan sikap keramah tamahan kita sebagai tuan rumah yang baik. Oleh karena itu, jika nanti dalam pelaksanaannya ada kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat, seperti misalnya sedikit kemacetan, maka bisa dimaklumi sebagai bagian dari apresiasi kita terhadap kedatangan tamu-tamu kita yang mengunjungi daerah kita. Itu terus kami lakukan ya. Oke, berarti sosialisasinya juga terus diberlakukan ya Pak ya, sampai dengan nanti acara. Oke, saya mau ke Pak Kapolda, Pak Bagus. Ini kan selain dapat memantau seluruh titik pengamanan, mengendalikan anggota di lapangan tentunya, teknologi Command Center ini kan juga bisa melakukan mitigasi bencana ya Pak ya. Nah, bagaimana rencana penggunaannya Pak dalam penggunaan di WWF nanti? Ya, benar sekali. Jadi selain aplikasi pengendali operasi, kita juga dilengkapi dengan aplikasi informasi kebencanaan. Seperti misalnya informasi BMKG dan cuaca, bisa juga pasang surut air dan tinggi gelombang, misalnya bisa kita identifikasi. Yang ketiga juga itu ada Inaris BNPB, ada portal kajian resiko bencana yang menampilkan informasi ancaman bencana, kerentanan, kapasitas, dan indeks risiko bencana. Di situ juga ada IQ Air, merupakan aplikasi untuk mengetahui titik panas atau kebakaran, kualitas udara dan angin di sana. Jadi teknologi dan beberapa fitur aplikasi inilah yang akan dimanfaatkan pejabat operasi nanti untuk mengendalikan dinamika operasi di lapangan, termasuk mengantisipasi apabila terjadi peristiwa kebencanaan, sehingga setiap potensi kejadian bencana seperti gempa bumi ataupun tsunami sudah terdeteksi di Command Center, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah antisipasi, mitigasi maupun penanganan serta rehabilitasi kebencanaan nanti ke depannya gitu. Teknologi ini pernah digunakan di event sebelumnya nggak Pak? Misalnya ya, G20 gitu. Betul. Jadi pada G20 itu sudah masuk ini aplikasi ini, termasuk AIS kemarin, dan ini berlanjut nanti WWF ini. Kalau kemarin berarti hasil dari evaluasi maupun juga pengamatannya saat digunakan di acara yang sebelumnya gimana Pak? Itu ya tidak terdeteksi hal-hal ini, tidak ada. Jadi kita lihat mungkin dari BMKG, cuaca, kita pantau itu normal. Oh hanya hujan, di sini hujan sebagian. Seperti misal di TDC tidak hujan, tahu-tahu kita ke Pantai Sanur itu hujan di sana. Nah bedanya antara daerah pun berbeda di sana. Jadi ketahuan di sana ada. Oke, ini Command Center-nya berarti ada koordinasi kah Pak atau terhubung ke Polri di pusat, di Mabes Polri? Ya, jadi di Polri pun dengan kayak kita di misalnya ETLE itu terintegrasi dengan Korlantas, ini dengan kita juga dengan Command Center di asisten operasi di Mabes Polri. Ya. Oke baik, Pak Sekda, Pak Dewa, ini kalau sosialisasi ke masyarakat ada nggak sih Pak yang dilakukan tentunya secara digital, misalnya lewat sosial media atau seperti apa Pak? Ya silakan dibuka di website kami, di Instagram kami, di Facebook kami, di TikTok pemerintah daerah, kita sampaikan terus-menerus ya, sampaikan terus-menerus. Begitu juga di media-media luar ruang, LED yang ada di perempatan jalan kita sudah informasikan.
Tentu kami juga mengadakan pertemuan dengan desa adat dan juga pemerintah kabupaten kota khususnya Denpasar dan Badung untuk bersama-sama membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat kita. Kalau aspek teknis dan taktis pengamanannya kan urusan TNI Polri. Kita percayakan bahwa beliau sudah sangat pengalaman untuk mengamankan event-event besar ini. Tapi membangun rasa hormat masyarakat terhadap event ini yang harus kita jaga. Nah, ini menjadi tugas dan perhatian kita bersama. Ya, tentunya ada kontribusi masyarakat sekitar juga ya Pak untuk bisa menyukseskan ini karena banyak sekali tamu-tamu dari internasional. Baik, saudara jangan kemana-mana karena Polri Presisi akan kembali saat lagi. Bersama kami di Polri Presisi. Nah, saya mau ke Pak Sekda. Pak Dewa, ini kan Bali ini kerap menjadi lokasi penyelenggaraan event internasional ya. Bali semakin dikenal di mata dunia. Bagaimana Pemprov Bali melihat dampaknya terhadap kemajuan pariwisata di Bali? Ya, kalau kita melihat dari aspek pariwisata, keberadaan event ini tentu meningkatkan kunjungan wisatawan. Kalau menurut prediksi atau catatan sementara kan sekitar 30 ribuan peserta akan mengikuti ini. Jadi secara kuantitatif tentu ini akan menaikkan kunjungan wisatawan yang berarti juga akan membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu maka dari sisi pariwisata tentu ini sesuatu event yang akan mendongkrak pertumbuhan sektor pariwisata kita. Apalagi kalau para delegasi ini bisa memberikan length of stay yang cukup panjang dan spend of money-nya di Bali juga cukup besar, maka tentu dampak ekonominya sangat besar. Tetapi kan menjadi pertaruhan kita juga, pada aspek yang lain menjadi pertaruhan kita bagaimana event ini kita sukseskan bersama sehingga di satu sisi membantu promosi pariwisata. Ini kan promosi gratis kan, artinya kalau event ini terlaksana dengan baik, aman, nyaman, lancar dan sukses, maka ini sebenarnya promosi bagi Bali. Bahwa Bali tempat yang sangat worth it untuk dilaksanakan event-event ini. Karena itu tantangan kita adalah bagaimana menjaga event ini supaya benar-benar terlaksana dengan aman, lancar, dan sukses. Itu tantangan kita. Ya, sama. Oke,
Saya ke Pak Kapolda, Pak Bagus, ini kan Indonesia baru pertama kali terpilih menjadi tuan rumah dalam gelaran khususnya WWF ini ya Pak ya. Nah hal ini tentu tidak lepas dari kesuksesan bagaimana pengamanan dari Polri pada sejumlah ajang internasional yang sudah berlangsung lalu. Nah bagaimana Anda melihat capaian ini Pak? Jadi memang kita untuk pertama kali menjadi tuan rumah WWF ya, yang ke-10 di Indonesia. Namun Indonesia ini khususnya Bali ini sudah memiliki berbagai pengalaman dan dalam penyelenggaraan event internasional yang bergengsi ini. Kesuksesan Polri dalam berbagai event internasional, baik itu dalam level working group, senior official, minister meeting maupun presidensi, tidak lepas dari koordinasi, dukungan dan sinergitas yang baik dengan TNI dan kementerian serta pemerintah daerah. Ya. Selain itu dukungan dan partisipasi masyarakat Bali tidak lupa. Sebagai tuan rumah yang baik juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan sistem pengamanan yang diterapkan oleh Polri. Dan bersama-sama menciptakan suasana lingkungan di masyarakat yang aman dan kondusif. Pak Bagus, ini kan tentunya kita tidak bisa lepas dari keterlibatan masyarakat setempat ya Pak ya, maupun juga pengamanan secara lokal misalnya pecalang. Nah ini gimana Pak untuk koordinasinya dengan para pecalang ini? Nah itu dari kita dengan Pemprov di pecalang maupun ada di situ juga ada si pandu beradat. Dan pecalang ini termasuk selalu ya setiap hari antara pecalang itu yang ada dari kepolisian di sana, dari Polres yang di wilayah, pun Polsek dari bergabung sama di sana ada TNI, ada Kodim, ada dan Koramil ya. Nah di situ kita masing-masing punya ini namanya Babin Kamtipmas di sana bersama Babinsa di sana sebagai pilar gitu. Ini dengan membina pecalang itu setiap ada momen-momen itu Pak selalu kita libatkan. Karena merupakan suatu kearifan lokal yang memang jadi ciri khas Bali yang kita selalu berdayakan dan berkoordinasi penuh gitu ya. Itu tadi kalau lokalnya Pak. Nah kalau tamu-tamu internasional biasanya mereka kan bawa pengamanan sendiri Pak dari negara masing-masing. Ini gimana koordinasinya sejauh ini? Nah itu biasanya berkoordinasi dengan tentunya Pas Pampres dari TNI akan berkoordinasi dan bersinergi. Tentunya kalau kepolisian nanti tinggal menunggu. Ya. Karena kita kan VIP. Di VIP nanti ada ininya dari TNI, Pangkogap, ataupun nanti bersama Pas Pampres bersinergi dengan pengamanan dari kepala negara tersebut. Oke, baik, tentunya di sinergitas ya Pak, itu hanya di dalam negeri ya, tapi juga dengan pengamanan dari luar negeri. Oke, saya mau ke Pak Kasdam nih. Pak Sahono, kalau Anda melihatnya sinergitas TNI Polri dalam menciptakan keamanan sehingga membawa nama Indonesia lebih harum di kancah internasional seperti apa Pak? Apa Mbak Uka masih meragukan sinergitas TNI Polri? Biar semakin rapi gitu Pak. Sebenarnya kan pertahanan negara, keamanan nasional dan keterlibatan masyarakat itu sudah tercantum dalam undang-undang baik di TNI maupun di Polri. Itu merupakan implementasi dari amanat dari undang-undang, di mana bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara itu dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan pendukung, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Artinya bahwa sinergitas itu merupakan amanat dari konstitusi. Kalau kita lihat pelaksanaan tugas di Bali khususnya, kita bisa melihat bahwa hampir tiap tahun, mulai tahun 2022 kita Bali mendapatkan suatu kehormatan untuk menjadi tempat melaksanakan kegiatan KTT. Menghadapi itu semualah, makanya kita TNI dan Polri melaksanakan kegiatan dari tactical floor clean bersama, kemudian juga melaksanakan apel gabungan, bahkan kita membuat posko pun juga bersama. Hal ini kan menunjukkan bahwa sinergitas TNI Polri menjadi contoh di Bali ini sebagai bentuk dari melaksanakan tugas secara bersama yang dapat kita lakukan secara berskala nasional maupun internasional. Kalau gitu saya mau ke Pak Sekda dulu deh nih, ke Pak Dewa. Pak,
ini kalau event internasional biasanya fokusnya tidak hanya pariwisata, tapi juga yang terdorong adalah tentunya UMKM. Nah, gimana nih Pak untuk UMKM di Bali khususnya untuk pelanggaran atau penyelenggaraan maksud kami di WWF ini? Iya, yang pasti UMKM pasti akan menerima manfaatnya ya kan. Untuk bisa memberikan manfaat yang lebih nyata, maka UMKM akan dihadirkan secara langsung pada satu event di sana. Ada namanya event yang khusus yang akan dilaksanakan di De Begawan. Di situ ada cultural performance. Di situ juga ada UMKM yang akan ditampilkan. Tentu saja UMKM yang ditampilkan ini akan dikurasi terlebih dahulu supaya benar-benar sesuai ya, menampilkan karakter UMKM kita yang berkualitas. Pada sisi yang lain, peserta atau para delegasi WWF ini pada waktu-waktu yang lowong tentu juga akan mereka melakukan kunjungan-kunjungan kan ke tempat-tempat wisatawan, ke tempat-tempat destinasi. Di setiap destinasi juga ada UMKM, maka mereka pasti akan memberikan manfaat. Maka tantangan yang harus kita jawab adalah bagaimana kita memastikan supaya produk-produk UMKM ini berkualitas, memenuhi standar internasional atau standar konsumen internasional. Ini jadi tugas kita bersama, sehingga dengan demikian mereka bisa menerima benefit dari event-event internasional ini. Sebab tidak otomatis itu, bisa jadi pesertanya banyak, ketika produk-produk UMKM kita tidak memenuhi standar-standar internasional, maka mereka tidak akan bisa menjual produknya. Nah, ini tantangan kita ke depan. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Demikian Pak ya. Oke, tentunya kita nggak bisa lepas juga Pak, misalnya UMKM yang berkualitas ini kan tentu biasanya diajak nih Pak untuk bikin souvenir atau apa buah tangan gitu ya kan untuk tamu-tamu internasional. Ini dilakukan juga nggak di WWF ini Pak? Dilakukan juga, nanti akan ditampilkan di De Begawan. Ya, sudah kita kurasi. Oke, sudah dikurasi ya Pak ya, jadi nanti tinggal lihat. Saya juga jadi penasaran Pak. Oke, saya mau ke Pak Kapolda. Pak Kapolda, kalau sejauh ini sosialisasinya gimana Pak ke masyarakat dengan adanya WWF ini? Sosialisasi sudah kita laksanakan melalui media ya, media elektronik maupun melalui humas kita. Tentunya dalam pelaksanaan ini melalui juga videotron itu ya, menyampaikan pada mungkin dari pemerintah daerah, NI juga di daerah sudah menyampaikan untuk bersama-sama mengamankan event ini. Itulah makanya kita merekrut atau berkolaborasi dengan pecalang, mungkin pendesa adat yang ada dari pemerintah daerah kan otomatis di situ kita sudah langsung kepada masyarakat setempat masing-masing ya. Oke, sudah semakin rapi ya Pak rapi, ya. Oke, Pak Kapolda, saya mau tanya soal harapan ya Pak untuk nanti penyelenggaraan WWF tentunya di bulan Mei. Seperti apa Pak? Harapan Polri tentunya tidak berbeda dan tak lepas dari tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan WWF ini yang bermuara tentunya kepada peningkatan kesejahteraan dari masyarakat. Momentum penyelenggaraan WWF ini kembali menegaskan komitmen Indonesia yang proaktif di kancah internasional untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals-nya. Dan kesuksesan event WWF ini khususnya di bidang keamanan menjadi kunci dalam membawa citra positif Indonesia di mata dunia, sehingga negara lain merasa nyaman dan percaya untuk dapat melakukan kerjasama baik di bidang ekonomi, pariwisata, perdagangan, dan lain-lainnya yang dapat meningkatkan perekonomian negara yang berujung pada kesejahteraan daripada masyarakat Indonesia kita ini. Oke, baik. Pak Kasdam, gimana Pak Sawono, silakan. Mungkin Mbak Oka bisa melihat ya pada saat terjadi bencana COVID, tidak saja bangsa Indonesia tetapi juga terutama Bali mendapat pukulan yang cukup telak. Nah, dengan berjalannya KTT pertama kali setelah tsunami yaitu KTT ke-20 itu secara tidak langsung membuka mata dunia kepada Indonesia khususnya Bali. Demikian juga dengan terpilihnya ke-10 WWF di Bali itu merupakan suatu nilai yang strategis buat Bali dan khususnya Bali dan terutama bangsa Indonesia untuk bisa meningkatkan kembali perekonomian untuk Indonesia maju. Sebenarnya kita simpel saja. Kalau kita lihat masyarakat Bali sibuk, gitu, berarti perekonomiannya jalan.
Dengan perekonomian jalan itu maka masyarakat akan semakin sejahtera. Demikian juga kita juga berharap bahwa pelaksanaan kegiatan WWF ini kita mampu melaksanakan pengamanan yang terbaik sehingga memberikan gambaran kepada dunia bahwa di tempat Indonesia khususnya Bali adalah tempat yang aman, sehingga membuka mata dunia untuk semakin banyak wisatawan asing yang hadir di Bali sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan perekonomian untuk Indonesia maju. Demikian. Baik, Pak Kasdam. Sekarang saya mau ke Pak Sekda, gimana Pak harapannya untuk WWF nanti? Ya, harapan kita bersama adalah WWF yang ke-10 yang dilaksanakan di Bali ini bisa berjalan dengan lancar, aman, sukses, bisa menghasilkan komitmen atau bisa menghasilkan satu deklarasi yang sesuai dengan tujuan dilaksanakan World Water Forum ini, yakni manajemen air yang berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan yang disebut dengan Water for Shared Prosperity, air untuk kesejahteraan. Jika ini sukses, maka ini sebenarnya adalah pesan bagi seluruh dunia bahwa kalau melaksanakan event internasional, laksanakanlah di Bali. Karena semua pertemuan berjalan dengan lancar dan sukses. Itu harapan kita bersama. Baik, tentu koordinasi yang maksimal antara TNI, Polri maupun stakeholder terkait seperti Pemprov Bali tentunya ini diharapkan bisa mencapai bagaimana tidak hanya tujuan dari forum itu sendiri, saudara, tapi juga bagaimana pengamanan juga berdampak pada pariwisata maupun juga ekonomi di Bali. Terima kasih kepada Bapak-Bapak. Ini tadi ada Pak Kapolda Irjen Pol Ida Bagus Kade Putra Narendra, kemudian juga ada Pak Kasdam, Brigjen TNI Sahono SH MSI MTR Han, kemudian juga Pak Sekda Provinsi Bali, Dr. Andes Dewa Made Indra MSI. Semoga sukses ya Pak acaranya untuk di bulan Mei nanti, sehat selalu, lancar sampai di hari nanti ya. Ya saudara, demikianlah Polri Presisi hari ini. Saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.